Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran Ibu Nura Fajri LC MAG. Saya mahasiswa Unsik TIB 2021 atas nama Ilham Akbar Arifin, nomor induk mahasiswa 2021 157003 akan mempresentasikan aspek-aspek penetapan hukum dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum dalam Islam. Kata sumber dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk Al-Quran maupun Sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syari'. Tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma' dan qiyas, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba norma hukum. Ijma' dan qiyas juga termasuk cara dalam hukum, sedangkan dalil adalah bukti yang melengkap atau memberi petunjuk dalam Al-Quran untuk menemukan hukum Al-Quran, yaitu larangan atau perintah Allah. Pengertian Al-Quran secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata kerja qoro'a yang bermakna membaca atau bacaan. Secara istilah atau terminologi, adapun definisi Al-Quran secara istilah menurut sebagian ulama usul fiqh adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya, yaitu Muhammad SAW, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Definisi para ulama menafsirkan Al-Quran dengan beberapa variasi pendapat yang dapat kami simpulkan menurut beberapa ulama usul fiqh. Yang pertama, Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, apabila tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak dinamakan Al-Quran. Seperti diantaranya wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, Zabur, Ismail itu kitab Taurat, Isa yaitu kitab Injil. Memang hal tersebut di atas merupakan kalam Allah, tetapi dibedakan diturunkan bukan kepada Nabi Muhammad, maka tidak dapat disebut Al-Quran. Yang nomor 2, bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab Quraisy. Nomor 3, Al-Quran dinukilkan kepada beberapa generasi sesudahnya secara mutawatir tanpa perubahan dengan penggantian satu kata pun. Contoh Al-Quran terdapat hukum dan Al-Quran sebagai hukum. Allah berfirman, ayat Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang belum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menjadi dasar hukum diwajibkannya berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Sistematika hukum dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai hukum yang utama, maka Al-Quran memuat sisi-sisi hukum yang mencakup beberapa bidang. Secara garis besar, Al-Quran merupakan 3 sisi pokok hukum, yaitu pertama, hukum-hukum itiqoiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban orang mukallaf, merupakan keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan ketetapan Allah. Nomor 2, hukum-hukum moral atau akhlak. Nomor 3, hukum-hukum amaliyah, yaitu aturan hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian, dan muamalah sesama manusia. Segi hukum inilah yang lazim disebut dengan fiqh Al-Quran, dan itu yang dicapai dengan dikembangkan oleh ilmu usul fiqh. Hukum-hukum yang dicapai oleh nas Al-Quran garis besarnya terbagi menjadi 3. 1, hukum-hukum i'tiqadi, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan akidah atau kepercayaan. Hukum-hukum akhlak, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan tingkah laku atau budi pekerti. Nomor 3, hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf, baik mengenai ibadah, muamalah madaniyah dan ma'aliyah dan sebagainya.
Yang pertama menjadi dasar agama, yang kedua menjadi penyempurna bagi yang pertama. Amaliyah yang kadang-kadang disebut sebagai syariat adalah bagian hukum-hukum yang diperbincangkan dan menjadi objek fikih. Dan inilah yang kemudian disebut hukum Islam. Intisari yaitu Al-Quran merupakan sumber hukum dalam Islam, sedangkan dalil adalah bukti yang melengkapi atau memberi petunjuk dalam Al-Quran untuk menemukan hukum Allah, yaitu larangan atau perintah Allah. Cukup sekian video dari saya. Apabila banyak kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.